Welcome back to this channel. We hope you are all staying healthy and ready to learn new and understanding words. This time, we will discuss a crucial topic in international economic students, the formulation of nationally trade policy. This topic play a very strategic role because trade policy is not of the main instruments used by government to regulation economic relation between countries. In our daily life, we questions us got improved from about short as it chance bonds, figure, clothing, and evacuation fund works. This communication that international that has become an integral part of women's life, not only can meet all is in not near with interaction with our culture. In the collaboration era of globalization and digitalization, the fall of the goods for capital and information move up and rapid pace. Communication between persons is becomes interpretation intense. The paper government are requested to have their policies that are approved, balanced, and adaptive to global change. National trade policy is not only concerned with export and import, but also covers the collection of the domestic individuals, job creation, price stability, and public health. If trade policy is well formulation, international trade can be a major driver of economic growth. However, if the policy is not approached, it can accumulate third-person economic problems. In this video, we will discuss in depth the definition of national trade policy, its scope, the objective of its formulation, the influence factor, and the process entered in this implementation. Is hope that after watching this video, you will understand the impact of national trade policy of the communication and communication development. Kebijakan perdagangan nasional adalah seperangkat aturan, strategi, dan tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan perdagangan baik di dalam negeri maupun dengan negara lain. Kebijakan ini menjadi pedoman utama dalam menentukan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan perekonomian global. Kebijakan perdagangan nasional mencakup berbagai instrumen seperti peraturan ekspor dan impor, penetapan tarif bea masuk, kuota impor, larangan atau pembatasan perdagangan, pembelian subsidi, serta kebijakan promosi ekspor. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup keikutsertaan suatu negara dalam perjanjian perdagangan bilateral, regional, maupun multilateral. Perumusan kebijakan perdagangan nasional merupakan proses yang kompleks, melibatkan banyak pihak. Pemerintahan tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkannya masukan dari pelaku usaha, asosiasi industri, akademik, serta masyarakat. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kepentingan nasional secara menyeluruh. Ruang lingkup kebijakan perdagangan nasional sangat luas. Kebijakan ini tidak hanya mengatur arus barang dan jasa, tetapi juga berpengaruh terhadap struktur individu industri nasional, tingkat kesempatan kerja,
daya beli masyarakat, dan stabilitas ekonomi. Bahkan, kebijakan perdagangan juga berkaitan dengan isu lingkungan, standar kualitas produk, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan nasional harus dirancang secara hati-hati, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang. Salah satu tujuan utama perumusan kebijakan perdagangan nasional adalah melindungi dan mengembangkan industri dalam negeri. Industri domestik, terutama yang masih berkembang, seringkali mendapati persaingan ketat dari produk luar negeri yang diproduksi secara massal dengan biaya lebih rendah. Untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintahan dapat menerapkan kebijakan potensi seperti tarif impor, kuota, atau kebijakan pengendalian impor. Pelindungan ini bersifat sementara dan bertujuan agar industri nasional memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing. Tujuan lainnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan meningkatkan ekspor, negara dapat memperoleh devisa yang sangat penting untuk membiayai pembangunan, membayar kewajiban luar negeri, serta memperkuat nilai tukar mata uang nasional. Kebijakan perdagangan nasional juga bertujuan untuk memperluas aset pasar bagi produk dalam negeri. Melalui perjanjian perdagangan nasional, hambatan perdagangan dapat dikurangi sehingga produk nasional dapat bersaing di pasar global. Selain itu, kebijakan perdagangan nasional berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintahan mengatur ekspor dan impor agar tidak terjadi kelangkaan barang, lonjakan harga, maupun defisit rencana perdagangan yang berlebihan. Dengan demikian, kebijakan perdagangan berkontribusi pada stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Dalam merumuskan kebijakan perdagangan nasional, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor internal. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi perekonomian nasional, tingkat produksi dalam negeri, struktur individuasi, serta tingkat ketergantungan terhadap impor. Selain faktor ekonomi, faktor sosial dan politik juga memiliki pengaruh yang besar. Tekanan dari kelompok kepentingan seperti pelaku usaha, serikat pekerja, dan konsumen seringkali memengaruhi arah kebijakan perdagangan yang ambil ke pemerintahan. Faktor eksternal juga sangat berpengaruh dalam perumusan kebijakan perdagangan nasional. Kondisi ekonomi global, fluktuasi nilai tukar, serta kebijakan perdagangan negara lain dapat mempengaruhi keputusan pemerintah. Selain itu, hubungan domestik dan kerjasama internasional juga memiliki pertimbangan penting. Pemahaman teknologi dan globalisasi semakin mempercepat arus perdagangan dan meningkatkan persaingan. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan nasional harus beradaptasi dengan perubahan global agar tidak tertinggal dalam persaingan internasional. Proses perumusan kebijakan perdagangan nasional dimulai dengan analisis menyeluruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan suatu negara. Pemerintahan mengidentifikasi berbagai permasalahan seperti
lemahnya daya saing industri nasional, ketergantungan impor, atau ketidakseimbangan neraca perdagangan. Berdasarkan analisis tersebut, pemerintahan menetapkan tujuan kebijakan dan memiliki instrumen yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Instrumen kebijakan dapat berupa tarif, subsidi, insentif ekspor, atau kerjasama perdagangan internasional. Setelah kebijakan dirumuskan, tahap selanjutnya adalah implementasi. Kebijakan tersebut diterapkan melalui peraturan perundang-undangan dan diawasi secara ketat agar berjalan sesuai tujuan. Evaluasi berkala juga dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan perdagangan nasional mendapati berbagai tantangan, konflik kepentingan antar kelompok, tekanan dari negara mitra dagang, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan yang sering dihadapi. Oleh karena itu, fleksibilitas dan penyesuaian kebijakan sangat diperlukan. In conclusion, it can be concluded that the formulation of a national trade policy is a crucial and strategic process in determining the direction of a conflict economic development. This policy serves as the government's primary tool for potential national interests with capitalization on optimization for international trades. Also, this policy must be formulated based on the detailed analysis and condition facing internal and external factors. The policy must also be dynamic and adaptable to goals terms. With the research policy, international that can be answered of the sustainable economic goals, services jobs, and improve public welfare. That concludes our discussion in this video. We hope this material has provided a depth understanding of the formulation of national trade policy, and thank you for watching and see you in the next video. Bye bye. Give me the motherfucking guap. I got the Glock. Caught it, get motherfucking dead. I'm in the body with walk. That's the walk. I got the motherfucking